inilah yang menjadi kadang kepala desa menjadi malas untuk dan membuat asal-asalan membuat perdes sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih bersama saya Heri Susanto tentunya di channel saya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya sampai akhirnya saya bisa terus memberikan informasi yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman, pada siang hari ini kebetulan saya sedang bertemu dengan Pak Indra Zainal Alim SH ya. Beliau ini sebagai Kepala Desa Jalan Cagak. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya sengaja untuk bertemu dengan beliau karena saya berpikir akan sedikit membahas sesuatu hal yang mungkin ini sangat penting ya, terutama ada dalam menjalankan pembangunan di sebuah desa ya. Apa saja yang akan saya bicarakan dengan Pak Indra Zainal Alim SH ini? Oke, ikuti saya terus ya teman-teman. Tapi sebelumnya sekali lagi saya tidak pernah bosan kepada teman-teman semuanya untuk meminta like, komen, subscribe, juga nanti share ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mencoba berbincang dengan Pak Indra ya teman-teman. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Indra ya, sebelumnya saya mohon maaf sudah mungkin sedikit mengganggu waktu Bapak ya. Tetapi dari kemarin saya memang sudah punya niatan untuk bagaimana saya bisa sedikit berbicara dengan Bapak terkait sesuatu hal yang mungkin menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting Pak Lurah gitu kan ya. Dan kenapa saya memilih Bapak gitu kan di Kecamatan Jalan Cagak ini dari sekian banyaknya kepala desa yang masuk secara wilayah Kecamatan Jalan Cagak ini, karena saya berpikir bahwa Pak Lurah Indra itu seorang sosok pemuda yang sangat luar biasa menurut saya. Selain memang dari latar belakang dan basic Pak Indra juga sebenarnya ada kaitannya ya dengan tema yang akan saya bahas hari ini Pak Indra ya. Jadi yang saya akan bahas kali ini dan saya akan pertanyakan kepada Pak Indra itu terkait sebuah peraturan untuk bagaimana bisa membangun atau yang dijalankan di dalam menjalankan pemerintahan di desa Pak Indra ya, yaitu tentang Perdes. Nah, saya berpikir bahwa yang namanya Perdes ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena memang ini bisa dijadikan pijakan atau payung hukum di mana di desa itu bisa menjalankan input, output atau regulasi atau pendapat seperti apa yang memang ini dituangkan dulu di dalam Perdes, sehingga Perdes ini bisa dijadikan pijakan untuk kepala desa menjalankan roda pemerintahannya seperti itu Pak Kades ya. Nah, yang ingin saya akan tanyakan kepada Pak Kades nih terkait Perdes, seberapa pentingkah sih untuk Perdes itu dibuat di sebuah desa gitu Pak Kades? Terima kasih untuk Pak Heri yang sudah datang dan mau mampir ke kantor desa kami, Desa Jalan Cagak pada hari ini. Saya juga mau memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indra Zainal Alim, saya Kepala Desa Jalan Cagak, baru menjabat sekarang mau hampir 3 tahun. Sekali lagi kedatangan rekan saya hari ini, saya ucapkan terima kasih, akan membahas dan menanyakan tentang seberapa penting peraturan desa dibuat di dalam suatu desa. Perlu diketahui, Perdes ini adalah peraturan desa ini adalah tujuan awalnya itu harus dibentuk peraturan desa itu adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat di desa tersebut. Nah, kemudian Perdes juga diatur dalam Permendagri 111 tahun 2014. Di sana diterangkan dan dijelaskan dari mulai pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 bahwa ada yang namanya peraturan desa itu dibuat oleh kepala desa bersama-sama dengan PPD. Nah, karena desa ini adalah kalau dulu disebut
kecil dulu itu. Nah sekarang desa juga seperti ibarat negara yang paling kecil. Kepala desa ini adalah presidennya, BPD ini adalah DPR-nya. Nah, jadi yang berhak menyusun perdes itu adalah BPD. Dengan usulan-usulan dari lembaga-lembaga lain dari desa dan bersama-sama kepala desa membentuk satu peraturan desa. Nah, pentingnya peraturan desa ini adalah agar ada payung hukum di pemerintahan desa tersebut. Jadi katakanlah sekarang banyak uang yang masuk ke rekening desa, yaitu yang sumbernya dari APBN dan APBN. Contoh katakanlah APBN seperti dana desa, kemudian alokasi dana desa, kemudian ada yang disebut dengan BKUDK, bantuan keuangan desa. Itu sumbernya dari APBN. Dan intinya ketika ada dana yang masuk berarti harus dibuat peraturan. Nah, kalau tidak dibuatkan perdes berarti itu nanti menjadi aturan. Nah, itulah sekali lagi aturan perdes ini, pembuatan perdes ini sangat penting. Dan yang menjadi kelemahan bahwa setiap desa itu kadang pledor membuat perdes. Kenapa? Kebanyakan malas. Malas dan seolah-olah seperti apa ya pembuatan perdes ini asal-asalan. Mereka itu padahal perdes ini adalah payung hukum untuk mereka. Ketika perdes itu dibuat akan menjaga diri mereka sendiri sebenarnya, tapi mereka tidak sadar akan itu. Padahal intinya gini, kadang kita juga kayak hari ini, saya selama 3 tahun menjadi kepala desa, kadang sering pusing dan kaget. Indonesia ini sebenarnya kadang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental itu biasanya lex specialis derogat lex generalis. Artinya hukum yang khusus bisa, aturan yang khusus bisa menyampingkan aturan yang lebih umum. Contoh katakanlah ketika ada suatu peraturan yang paling atas itu umpama undang-undang, kemudian ada peraturan perbuk gitu yang mengatur, tapi berdasarkan undang-undang tersebut yang berlaku berarti perbuk yang kita ambil. Kan seperti itu. Tapi kadang ketika kepala desa terlilit masalah, padahal yang digunakan itu adalah contoh peraturan bupati yang menjadi pijakannya, atau Permendagri, ataupun perdes itu sendiri yang tidak bertentangan. Jadi perdes dibuat itu karena memang atas dasar dari peraturan yang lebih atas itu. Kan kalau dalam aturan itu ada konsideran, pembuatan aturan itu ada konsideran. Konsideran ini adalah rujukan dari dibentuknya suatu aturan itu adalah dari mana. Kadang ketika ada masalah kepala desa, penyidik sering menggunakan lex superior. Yang bawah ini dia nggak lihat. Nah ini yang jadi. Inilah yang menjadi kadang kepala desa menjadi malas untuk dan asal-asalan membuat perdes. Karena perdes dibuat ini, ketika aturan perdes itu dibuat dalam perdes seperti ini, penyidik tidak akan melihat perdes lagi, tapi penyidik akan melihat kepada peraturan yang lebih tinggi di atasnya, lex superior. Jadi mana yang mau digunakan? Ketika mau menjerat kita, mereka gunakan lex superior. Ketika itu kita juga harus dibuatkan lex spesialis. Itu. Tetapi walaupun memang ada pertimbangan seperti yang tadi apakah memang mau digunakan misalkan untuk peraturan yang ini kan, apabila misalkan ada persoalan atau bagaimana. Tetapi kan saya melihat Pak Indra ini di Desa Jalan Cagak ini membuat sebuah keputusan untuk perdes itu dibuatkan. Pertimbangannya apa tuh Pak Indra? Padahal kan tadi dari sisi aspek kelebihan dan kekurangan sudah ketahuan ya. Tetapi dalam ini kan Pak Indra memutuskan dan menganggap sebuah perdes itu penting dibuat, makanya kan dibuatkan gitu kan. Nah, yang menjadi pertimbangannya itu apa? Sehingga saya berpikir bahwa sudah, menurut saya ini sebagai warga masyarakat, sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang dianggap itu akan
sebuah bentuk tanggung jawab juga transparansi lah kepada masyarakat. Bisa dijelaskan? Begini, Kak Heri, saya buat perdes itu pertama ketika ada ini ada aturan sesuai dengan Permendagri. Ketika ada uang yang akan masuk ke rekening desa, berarti perdes itu harus sudah dibuat berdasarkan dengan apa yang akan kita lakukan dan akan kita laksanakan kegiatan berdasarkan uang yang masuk itu. Artinya untuk melindungi pemerintahan desa agar sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang pertama. Kenapa saya harus buat? Dan itu memang harus dibuat ketika aturannya, ketika uang akan masuk, kita harus sudah mempunyai perdes itu. Ketika kita akan mengeluarkan uang, berarti kita harus sudah punya perdes. Yang menjadi permasalahan sekarang, kalau perdes untuk uang yang masuk yang notabene keluar dari APBN, APBD atau provinsi, itu pasti dibuatkan. Karena itu seolah-olah keterpaksaan bagi semua kepala desa membuat itu. Dan itu sudah menjadi suatu kewajiban dan keharusan mereka harus membuat tersebut. Ketika akan mengeluarkan dan menggunakan uang tersebut. Kan yang namanya mengeluarkan anggaran pemerintah, mak istilahnya kan LPJ-nya memang itu kan sudah jelas. Ini yang saya dimaksud, apabila ada pendapatan yang diberikan misalkan retribusi atau dalam bentuk apapun, karena memang tadi berbicaranya bahwa desa ini adalah sebuah pemerintahan kecil ya, intinya ada suatu kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan misalkan ya, untuk bagaimana bisa membangun sebuah desa atau memberikan kontribusi ya. Tetapi kan diberikannya itu bukan kepada personalnya nih. Lalu bagaimana sekarang ini kan banyak desa yang memang banyak melakukan itu, banyak melakukan pungutan ya kan, dan perusahaan pun memberikan, sementara desa itu belum memiliki perdes. Nah, bagaimana menurut kacamata Kak Indra ya, karena memang di sisi lain Pak Indra itu kan sebagai kepala desa, tetapi saya hafal betul bahwa Kak Indra juga memiliki basic hukum dan istilahnya lawyer lah, lebih banyak mengerti tentang hal ini. Itu bagaimana menurut cara pandang Pak Indra yang saya tanyakan? Ini yang paling menarik. Terima kasih Kang Heri. Ini sangat menarik pertanyaan ini. Karena apa? Ketika desa dengan berusaha meningkatkan PADES, pendapatan asli desa, ya. Nah, PADES ini berarti mengolah apa sumber yang akan menjadi dana dari sebuah desa. Ini sangat menarik pertanyaannya, kenapa kadang banyak desa yang tidak mau membuat perdes akan hal itu. Ada dua hal yang menjadi kendala. Pertama, pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa sendiri, bisa malas karena takut ketika dibuat perdes itu akan menyerang dirinya sendiri. Menjerat dirinya sendiri tentang hal ini. Ini paling menarik. Saya sudah lihat dan saya analisis. Ingat itu. Terus ada hal yang memang kesulitan dalam pembuatan perdes untuk hal-hal pungutan dari perusahaan yang ada di wilayah desa. Contoh begini, Kang Heri. Awal saya menjabat menjadi kepala desa, saya membuat perdes tentang PADES untuk PADES Desa Jalan Candak dengan kita membuat konsideran perdes tersebut dari undang-undang yang lebih tinggi, kemudian yang lebih khusus undang-undang CSR, kemudian peraturan bupati tentang CSR. Kami buat konsideran itu, kemudian kami buat perdes itu, dan kami tetapkan setiap perusahaan yang ada di wilayah hukum Desa Jalan Candak harus mengeluarkan untuk ke pemerintahan desa sekian, saya tulis. Lucunya ketika saya buat itu, bagian hukum Pemda ini tidak pernah membahas sama sekali. Dan artinya kami berasumsi ketika dalam waktu 1 bulan tersebut tidak ada balasan dari pihak Kabag Hukum dalam hal ini, berarti PADES itu bisa sudah kami sahkan. Akhirnya kami sahkan.
setelah kami sahkan, kami sebarkan ke perusahaan, ada orang-orang yang membuat statement bahwa Kepala Desa Jalan Cagak melakukan pungli formil. Artinya saya melakukan pungli dengan mengatasnamakan Perdes. Jadi saya dilindungi dengan Perdes. Lucunya seperti itu. Nah ini mungkin yang menjadi kendala untuk kepala desa yang lain, takutnya seperti ini. Akhirnya saya berbicara dengan lantang untuk sharing dengan bagian hukum pada waktu itu, mana yang salah dengan peraturan desa saya. Apakah Bapak sanggup, katanya kepala desa sanggup untuk mempertanggungjawabkan ketika Perdes ini dibuat pengeluaran uang. Loh, saya buat Perdes ini karena saya sudah jelas-jelas akan melaporkan keuangan. Betul. Ini pengeluaran keuangan ini dipakai apa saja. Karena apa? Terus kenapa ada muncul pungli formil? Ya karena mungkin dianggap lebih baik begini saja, katanya. Lebih baik jangan pakai aturan desa aja. Minta aja kalau mau perusahaan. Loh, lebih berat mana? Apa lebih berat kita membuat Perdes, mengatasnamakan Perdes kemudian kita meminta kepada perusahaan, atau saya harus bisik-bisik meminta uang? Yang pungli yang mana? Yang bisik-bisik. Yang bisik-bisik, yang pungli. Inilah yang menjadi kendala. Mungkin kepala desa itu belum mau ataupun tidak mau membuat peraturan desa. Nah, kenapa? Karena memang nanti konsekuensinya akan kepada dirinya sendiri, akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan Perdes. Oke, Hendra. Jadi apabila saat ini di sebuah desa yang memang dikatakan tadi belum memiliki Perdes ya, apakah itu memang karena ketakutan Perdesnya itu untuk buat dirinya sendiri, atau memang ada pertimbangan lain? Lalu yang saya pengen tanyakan ini kepada Pak Kades nih, sebenarnya saya tanyakan, apakah apabila saat ini ada sebuah desa yang taruhlah tadi dalam berbicara tentang pendapatan untuk meningkatkan Perdes. PADES ya, pendapatan asli desa ya, itu tidak didasari dengan payung hukum, dalam arti tidak didasari dengan Perdes itu tadi. Apakah menurut Pak Indra itu bisa dikatakan pungli? Oh, itu udah jelas pungli. Kenapa? Kang Heri juga harus tahu, pungli itu apa sih sebenarnya? Secara harfiah pungli itu adalah berarti pungutan yang tidak ada dasarnya. Orang meminta duit gitu, tidak ada dasarnya. Tidak ada. Sini, tidak dasarnya. Dasarnya apa kok? Minta duit gitu. Nah, payung hukumnya apa? Itu aja. Kenapa disebut pungutan liar? Liar dalam hal ini adalah biar tidak ada aturan yang mengatur tentang permintaan uang. Apalagi kalau misalkan nominalnya ditentukan ya. Apalagi kalau nominal ditentukan, berarti sudah jelas-jelas itu sama dengan pungli. Oke teman-teman ya, barusan disampaikan oleh Pak Indra nih, Kades Jalan Cagak, karena memang saat ini saya sedang berbicara dengan Pak Indra, dan saya juga sengaja memang berbicara dengan seorang sosok kepala desa yang masih muda, pintar dan cerdas juga. Dia mengatakan bahwa apabila di sebuah desa istilahnya meminta pungutan, apalagi kalau misalkan besarnya tadi ditentukan ya Pak Lurah ya, tanpa didasari dengan peraturan, berarti itu sudah namanya pungli. Terkait sebuah desa itu sendiri enggan untuk melakukan atau membuat Perdes itu tadi disampaikan oleh Pak Indra juga ada dua hal. Salah satunya adalah mungkin ada pikiran bagaimana peraturan itu dibuat bisa menjerat diri sendiri. Jadi public to peraturan, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu Pak Indra, yang saya pengen tanyakan satu hal lagi. Tadi kan berbicara tentang Permendagri, peraturan pemerintah dalam negeri ya, mungkin ya seperti itu. Lalu kan rentetannya ini kan mungkin kalau kita berbicara kepada tingkatan provinsi, di tingkatan kabupaten, kota ya, itu kan ada mungkin
kalau berbicara ke bawahnya camat. Lalu ada nggak dari kantor kecamatan sendiri dalam hal ini dari kantor kecamatan sendiri mungkin di situ yang memberikan arahan, yang memberikan bimbingan untuk bagaimana sebuah desa itu di dalam menjalankan roda pemerintahnya untuk perdesnya itu dibuat gitu. Ada. Dalam hal ini kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan membimbing bagaimana dibuatkan perdes dalam setiap desa. Kemudian kan sekarang sebenarnya lebih enak. Ada pendamping desa. Tinggal ditanya pendamping desa pendapatnya. Jadi kan di dalam pasal 6 Permendagri nomor 111 itu baru sebutkan pembuatan dan penyusunan peraturan desa itu bisa melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa. Artinya dipintai pendapat. Ini bagusnya gimana nih? Ini seperti sama halnya kami membuat perdes. Kami membuat perdes itu saya nanti yang membukakan gitu. Tolong buatkan perdes ini. Gitu kan? Nanti BPD yang menyusun. BPD susunannya itu diambil dari tiap lembaga. Lembaga yang ada di desa. Boleh nanti harusnya kalau ditanya ini gimana nih gitu. Contoh yang terakhir kita buat perdes tentang pemakaman. Pemakaman di desa Jalan Cagak ini sekarang ketika orang luar mau dimakamkan di desa Jalan Cagak harus membayar biaya pemakaman untuk penggantian lahan pemakaman ke depannya. Nah itu. Nah, kalau kita tidak buat perdes itu matilah kita nanti. Ketika orang luar mau masuk ke sini udah benar mereka minta dimakamkan di sini, kemudian ada pihak ketiga yang ngompori, loh kok tidak dipinta uang? Nanti nanya ke desa, Pak Kades mana dasarnya? Minta uang dimakamkan. Gitu kan? Kalau sudah dibuatkan perdes, maka itu kan bisa dijadikan dasar ya, bahwa itu bukan permintaan secara personal, bukan Pak Indranya, tetapi pemerintahannya kan seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang disampaikan oleh Pak Indra ya terkait yang barusan. Lalu satu lagi Pak Lurah nih, kalau tadi berbicara tentang Permendagri juga. Dibuat peraturan ya, akan pentingnya dibuatkan perdes. Kalau misalkan kita posisikan ini berbicaranya ibarat antara sedikit perlu tidak perlu. Misalkan kalau untuk kacamata pemerintah sendiri ya, karena saya yakin bikin peraturan itu saya rasa kan pakai duit ya. Bikin peraturan itu kan memang pakai duit gitu. Kalau memang jadi kan dibikinkan peraturan, misalkan sudah jadinya peraturan itu harus memang disosialisasikan. Nah, lalu kalau berbicara penting dan penting, kalau misalkan penting, kenapa zaman sekarang itu atau saat ini banyak beberapa desa yang memang tidak memiliki perdes itu tadi tidak ditanyakan gitu oleh institusi yang lebih tinggi di atasnya, misalkan dalam ini camat sudah dibuatkan atau belum, kalau memang itu dianggap penting gitu. Jadi maksud saya itu yang saya tanyakan Pak. Kalau menurut kecamatannya, saya kalau dari pemerintah kecamatan itu biasanya sebetulnya saya harus nanyanya ini ke pemerintah kecamatan ini. Sebenarnya kalau dari pemerintah kecamatan itu jarang berbicara seperti itu. Mereka jarang menanyakan kamu Pak Kades sudah buat perdes ini enggak. Artinya sekali lagi perdes itu dibuat harus bagaimana kemauan seorang kepala desa di wilayah desa itu. Jadi balik lagi ke kemauannya, kemauan mengatur diri sendiri, kemauan mengatur tentang pemerintahan desanya. Barulah mereka akan punya pikiran ketika ini, oh kami harus buat perdes ini untuk melindungi apa yang ketika pemerintahan kami lakukan. Nah, jadi kan kebanyakan begini, perdes ini sebenarnya dilematis. Ketika dibuat perdes, berarti ada menguntungkan untuk pemerintahan desa, ada juga yang akan merugikan kepala desa itu sendiri. Nah, ini sangat menarik nih Pak Lurah. Maksud saya yang menarik begini. Tadi kan dikatakan ya, Pak Indra juga mengatakan bahwa kalau ada pungutan yang dilakukan oleh desa, apalagi nih ya, nilainya karena memang ada yang ditentukan ya. Nah, itu sudah bisa kalau tidak didasari dengan perdes, itu sudah bisa dikatakan pungli. Karena memang tidak ada dasar. Nah, lalu sekarang ini kan memang banyak seperti itu ya,
banyak desa yang memang mendapatkan pungutan itu memang tidak didasari sama itu. Nah, tadi kan dikatakan pungli. Lalu kan kalau berbicara pungli, tapi karena apakah memang tidak dibuat perdesnya itu tadi, sehingga kepala desa saat ini yang memang melakukan itu dan tidak didasari itu aman-aman saja, kan seperti itu. Jadi begini, Ya, aman dan tidak amannya itu tergantung balik lagi pada suatu kondisi. ya, Ya, sebab begini, ada beberapa hal ketika contoh katakanlah satu perusahaan akan berdiri di satu wilayah desa itu, kadang kan ada MOU dulu, MOU dengan pemerintah desa. Ini berapa kira-kira CSR yang akan dikeluarkan untuk wilayah, ya, di samping CSR yang akan dilakukan di ke kabupaten, ya. Di kabupaten. Nah, di sana ada beberapa hal dengan dalih bahwa uang tersebut adalah untuk biaya apa bahasanya ya, bukan retribusi sih bahasanya, untuk CSR di wilayah tersebut gitu. Ya, ya, betul. Untuk warga masyarakat yang terdampak dengan adanya perusahaan tersebut. Nah, hal-hal tersebut itu kalau toh memang aman dan semua kebagian, Ya. itu warganya yang berhak mendapat, ya aman sudah. Kalau toh nanti bisa dibilang tidak aman, ketika ada pergerakan atau ada orang-orang yang tidak kebagian, baru tidak aman. Bisa itu dilaporkan dan akhirnya melebar kemana-mana. Nah itu sebenarnya Kang Heri. Ya, ya. Jadi disebut aman, kok sekarang masih aman lagi, kok sekarang ya kita juga tidak tahu kan. Ya. Kepala desa Mungkin saja itu bom waktu ya. bisa saja, Ya. itu bisa saja bom waktu. Ketika memang pihak perusahaan sudah tidak mau menerima pungutan tersebut, artinya terima Ya. gitu. Mula aing kok sekian mahal-mahal itulah umpamanya ya. Bisa itu jadi bom waktu kalau tidak ada dasar. Hati-hati makanya. Iya. Jangan karena sekarang merasa aman-aman saja, Iya. kemudian tidak membuat peraturannya, Iya. itu bahaya sebenarnya. Iya. Dan sekali lagi lah saya katakan, kepala desa itu ada hal yang dilematis dalam membuat peraturan desa itu. Ya. Karena ada satu sisi bisa mengamankan apa yang menjadi kebijakan. Ya. Di satu Kepala sisi desa, lain satu lagi sisi lain juga akan berbalik arah. berbalik Ketika arah menyerang dirinya apabila dia tidak bisa tidak menjalankan melakukan sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati. Itu. Oh. Jadi sebenarnya itu saja. Ya. Terus yang kedua, kesulitan berkomunikasi dengan bagian hukum. Bagian hukum ya. Bagian hukum ini mungkin terlalu banyak kerjanya atau apa. Ya bukti contoh kemarin ketika saya akan mengesahkan perdes tentang yang kemarin ya. Untuk PADS Desa Jalan Cakap itu, saya diisukan bahwa di salah satu media dengan bukti saya ini perusahaan ini segini sebulan gitu, berdasarkan pasal ini gitu, saya Kades Jalan Cakap ini pungli formil ini, dia melakukan pungutan liar tapi dengan ada aturannya gitu. Mereka tidak lihat dasar hukum yang saya buat itu dari mana. Harusnya mereka pelajari dulu. Iya, istilahnya karena memang Pak Lurah juga membuat dasar hukum itu istilahnya dengan mengkaji, dikaitkan lah dengan peraturan. Iya dong, karena begini, setiap aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Tidak bisa kan? Jadi begini sekarang. Makanya saya bilang tadi, saya juga kadang heran. Ini sebenarnya pemerintahan kita tuh menganut hukum apa? Ketika kita dalam satu aturan yang dikeluarkan akan menggunakan alat itu, digunakanlah lex spesialis, janganlah lex generalis. Jadi ketentuan yang umum itu sudah bisa dirubah, artinya sudah tidak berlaku lagi ketika ada yang khusus mengatur itu. Ya, ketika saya menjalankan. Tapi ketika kami terkait masalah, padahal kita mengikuti lex spesialis, penyidik itu tidak menggunakan itu, mereka malah lihat lex superior. Loh, di Permendagri-nya begini aja, menang lah ya Pak.
yang menjadi keberatan. Makanya sekarang ada rencana para kepala desa seluruh Indonesia lewat forum kepala desa Indonesia. Kebetulan saya menjadi biro hukum di FKDI, forum komunikasi, forum kepala desa seluruh Indonesia akan melakukan JR untuk mereview Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2004. Karena di dalam Undang-Undang Desa ini kita banyak yang dikebiri. Jadi desa itu. Jadi intinya peraturan itu lebih apa namanya ya? Lebih apa ya, untuk kepala desa itu sendiri kan seperti itu, memberatkan lah ya. Kemarin saya waktu di Pemdes saya tanya ke bagian hukum, kenapa penyidik sering melakukan lex prior? Sebenarnya kami punya aturan yang mengatur, dan itu tidak bisa dipersalahkan karena aturan kami pun buat berdasarkan dari undang-undang itu. Oke teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Pak Indra Jana Alim Esa ya, terkait tadi pentingnya sebuah perdes dan bagaimana sebuah desa apabila perdes yang tidak dibuat dan melakukan pungutan tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ini semuanya informasi ini dapat bermanfaat wabil khusus untuk para pemuda ya, yang bagaimana pengen mewujudkan desanya lebih maju dalam segala bidang. Apa yang disampaikan oleh Pak Kades Jalan Cagak ini mudah-mudahan sekali lagi dapat bermanfaat wabil khusus buat saya juga untuk teman semuanya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam.